Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dan pendengar KIS Kajian Islam Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah yang diselenggarakan Yayasan Pengembangan Umat Asy-Siddiq Juwana. Mari kita lanjutkan pembacaan kita yang telah sampai pada kisah yang ke-10. Silahkan dicek lagi di daftar resume atau rangkuman pendengar dan pemirsa. Kita sudah masuk di kisah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu naqati Shalih. Kisah untanya Nabi Shalih. Arsalallahu nabiyya Shalih ila qaumi Tsamud. Allah mengutus Nabi Shalih kepada kaum Tsamud. Wa hiya qabilatun minal arabil ba'idah. Kaum Tsamud ini adalah kabilah dari kabilah Arab Ba'idah. Arab ada dua, satu Arab Ba'idah dan Arab Baqiyah. Arab Ba'idah artinya Arab yang sudah punah, Arab kuno. Sedangkan Arab Baqiyah adalah Arab yang masih tersisa hingga sekarang. Arab Baqiyah nanti akan dibagi dua, yaitu ada Aribah, itu Arab asli, dan Musta'ribah, Arab pendatang. Dan untuk membedakan Arab yang berada di tempat di pertengahan yang nantinya akan menjadi peradaban, perkotaan, dengan Arab yang masih ada di pedalaman, maka dibedakan menjadi Arab dan A'rab. Jadi kalau A'rab itu adalah Arab pedalaman. Kalau Arab ini adalah Arab yang menempati kawasan-kawasan pertengahan. Arab sendiri artinya adalah As-Safra Al-Jafah, yaitu gurun Sahara yang tandus. Jadi kalau disebut Jazirah Arab, itu artinya adalah kepulauan yang berupa gurun Sahara yang tandus. Di samping Arab juga mempunyai arti kata yang berpindah-pindah, karena dulu kehidupan mereka tergantung dari adanya mata air untuk binatang-binatang gembalaan mereka, binatang-binatang ternak mereka, sehingga mereka harus bernomaden, ya, melakukan pindah-pindah tempat mencari sumber mata air. Wa kanat taskunu fi mantiqatil Hijaz. Qabilah Tsamud ini dahulu tinggal di wilayah Hijaz. Wa madinatuhum mawjudatun al-an fi muhafadzah al-ula fi Saudiyah. Kota Tsamud ini sampai sekarang masih ada, yaitu di wilayah Ula di Saudi. Taba'adu anil Madinatil Munawwarah 300 kilometer, yang dari Madinah ini sejauh 300 kilometer. Pemirsa dan pendengar KIS, wa kana qabilatu Tsamud ta'budu al-asnam. Adalah kabilah Tsamud ini dahulu menyembah berhala. Wa kanu yankhituna buyutahum dakhilal jibal. Mereka bisa yankhituna, memahat rumah-rumah mereka di dalam gunung batu. Jadi rumah-rumah mereka ini adalah rumah-rumah batu yang berada dalam gunung. Dan itu keahlian mereka.
Fatolabu minan Nabi Saleh mu'jizatan. Karena itulah ketika Nabi Saleh diutus Allah untuk menyerukan risalah tauhid kepada kabilah Tsamud, maka yang diminta oleh mereka sesuai dengan apa yang mereka tahu, mereka minta mukjizat kepada Nabi Saleh. Mereka menantang Nabi Saleh, ya, yaitu wadzalika bi an yukhrija lahum minas sakhri naqatan usyara walaha awsafun muayyana. Kalau kamu memang benar-benar utusan Tuhan, apakah kamu bisa mengeluarkan untuk kami, untuk mereka dari batu keluar seekor unta yang usyara, yang bunting dan hamil 10 bulan sehingga nanti akan melahirkan anak. Walaha awsafun muayyanah, mereka juga meminta ontanya itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Jadi mereka sebetulnya berniat mengingkari kerasulan Nabi Soleh dan juga ingin menghinakan Nabi Soleh. Tetapi sekali lagi Allah Maha Kuasa, fada'allaha bidzalika fa'ajabahullah. Maka Nabi Soleh pun menerima tantangan mereka. Mereka berjanji mereka akan beriman kalau Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu. Maka Nabi Soleh menengadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah, dan Allah pun mengabulkannya. Fa'ajabahullah fakharajat minas sakhri amamahum, maka keluarlah onta, benar-benar seekor onta dari batu di depan mereka. Wa ma'aha ibnuha, begitu onta ini keluar, karena onta ini bunting, hamil 10 bulan, onta ini pun melahirkan anaknya. Subhanallah. Wa sungguh maha besar Allah, maha suci Allah. Wa kana qad akhadal ahda alaihim Salih, dan Salih, Nabi Salih sudah mengambil perjanjian pada mereka an yu'minu ataupun an yu'amminu, untuk beriman. Kalian sudah melihat dengan mata kepala kalian sendiri bukti kekuasaan Allah, maka kalian tidak ada jalan lain kecuali beriman. Atau dibaca an yu'amminu, kalian harus membuat aman unta ini. Wa an yaj'alu linnaqati yauman tashrab wahdaha minal bi'ri, jangan ganggu unta ini dan berikan ia jadwal minum harian, jangan ganggu dari mata air kalian, minal bi'ri. Wahum yashrabuna fi yaumin akhar, dan kalian minum di hari yang lain. Jadi dibagi dua jadwalnya, sehari untuk unta, sehari untuk kalian. Jangan pernah mengganggunya, menyakitinya. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, apa kemudian yang terjadi? Berimankah mereka ketika mukjizat sudah ada di depan mata? Fa amina ba'duhum wa kafarul katsir ba'da hadzal mukjizat. Maka berimanlah sebagian dari kaum Tsamud, tetapi sayang banyak dari mereka yang justru kafir, mengingkari, sehingga mereka kemudian wa ta'amaru ala qatlin naqah, bahkan mereka berencana untuk membunuh unta ini karena unta ini dianggap bermasalah, merepotkan saja. Mengapa? Li'annaha kanat tasrabul ma'al katsir li'idhamiha, karena unta ini ternyata minum airnya sangat banyak. Ini mengurangi jatah kita ini. Jatah harian kita menjadi berkurang gara-gara unta sialan ini
karena li'idhomiha, karena besarnya unta itu minumnya banyak, tambah lagi juga ada anaknya, jadi unta ini bikin masalah. Maka kita bunuh saja unta ini. Faqoma rojulun ismuhu Qidar ibni Salif. Maka berdirilah atau bergegaslah seseorang yang celaka namanya Qidar ibni Salif. Faqotalaha, maka ia membunuh unta itu. Begitu unta itu dibunuh oleh Qidar, maka yang lain summa aradu qatla ibniha, yang lain kemudian memburu dan mengejar anak unta untuk dibunuh juga. Faharoba wa dakhala as-sahr, maka unta ini pun, sang anak unta ini pun berlari dan kemudian ia kembali ke asalnya, yaitu masuk ke dalam batu. Melihat ini semua, Nabi Soleh tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya mengingatkan kepada kaumnya, fa'andarahum Salih annallaha sayunzilu alaihim al-adab ba'da salasati ayyam, bahwa perbuatan kalian pasti Allah akan menurunkan azab setelah 3 hari dari hari ini. Fabada al-indar yaumal khamis, ketika itu permulaan peringatan adalah hari Kamis. Wa bisobahil ahad nazalat alaihim sayhatun minas sama, di pagi hari Ahad, maka turunlah atas mereka suara petir membelah angkasa yang sangat keras sekali. Warujifat al-ardu tahtahum, dan goncangkanlah bumi segoncang-goncangnya, tahtahum, di bawah mereka, famatu jami'an, dan mereka akhirnya binasalah semuanya. Demikianlah kisah kaum Samud yang mengingkari nabinya, mengingkari mukjizat, bahkan membunuh mukjizat yang diberikan kepada mereka, yaitu unta yang keluar dari batu. Pemirsa dan pendengar, wa qissatun Nabi Saleh alaihissalam ma'a qaumihi Thamud waraddat fi suwarin muta'addidah. Kisah Nabi Saleh ini bersama kaum Samud ada di beberapa surat. Faja'at mufassolatan, ada yang terperinci, yaitu fi suwar, di surat Al-A'raf, Hud, Al-Hijr, Asy-Syu'ara, dan Fussilat. Waja'at aqalla tafsilan, dan ada yang sedikit diperinci, yaitu di surat Al-Isra, An-Naml, Az-Zariyat, Al-Haqqah, dan Al-Fajr, dan As-Syams. Wa usyira ilaiha, dan juga ada isyarat-isyarat tentang keadaan kaum Samud ini di surat At-Taubah, Ibrahim, Al-Hajj, Al-Furqan, Al-Ankabut, Shad, Ghafir, Qaf, An-Najm, dan Al-Buruj. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu dan mau mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, memahaminya, menghayatinya, dan kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Semoga kita dijauhkan dari rasa ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.